bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini kita masih diberi Tuhan waktu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, pekerjaan, ya aktivitas kita, kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya pada siang hari ini. Kita akan membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang gurun, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan siang hari ini, kita akan merenungkan satu tema tentang membangun citra diri yang positif. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang membangun citra diri, ya ketika kita melihat citra diri kita, ya tak jarang orang melihat dirinya sebagai orang yang begitu lemah, orang yang begitu rapuh, orang yang begitu rendah, orang yang begitu tidak berdaya. Citra diri yang salah tentu seringkali itulah yang kita lihat ada pada diri kita. Ketika kita melihat citra diri yang salah, citra diri yang negatif, kita melihat diri kita dibandingkan dengan orang lain. Orang lain begitu tinggi, orang lain begitu terhormat, orang lain begitu mulia. Sementara diri saya adalah orang yang begitu rendah. Seakan-akan ada sesuatu yang betul-betul ada pada orang lain dan tidak ada pada diri saya. Seakan-akan saya tidak akan pernah bisa sama seperti orang lain. Memang ada perbedaan tentunya. Tetapi menarik bahwa ketika kita melihat citra diri yang salah, kita melihat bagaimana kita tidak pantas, kita melihat bagaimana kita tidak berhak. Citra diri yang salah, citra diri yang negatif seringkali. Bagaimana ketika kita melihat orang lain pantas mendapatkan sesuatu yang terhormat, orang lain pantas mendapatkan nilai yang bagus, orang lain pantas mendapatkan posisi yang baik, yang indah, yang tinggi dalam pekerjaan, sementara saya ya orang yang tidak layak, orang yang tidak pantas, orang yang tidak berhak. Di dalam penglihatan atau di dalam melihat citra diri yang salah, citra diri yang keliru, citra diri yang negatif, seringkali juga kita melihat dari sisi usia. Usia seringkali juga mempengaruhi kita dalam melihat citra diri, sehingga melahirkan, menciptakan citra diri yang salah, yang buruk, yang keliru di dalam diri kita melihat siapa diri. Wah, saya kan masih terlalu muda, sehingga tidak heran, wah usia saya belum mencapai hal tersebut. Atau sebaliknya, wah saya lemah, saya rendah, saya tak pantas karena usia saya.
tidak sebanding sih dengan usianya dia. Atau sebaliknya kalau sudah tua juga, ya ketika orang melihat dirinya sudah tua, waduh, saya sudah terlalu tua, saya sudah lemah, saya sudah rapuh, saya sudah tidak berdaya, saya sudah keriput, gigi saya sudah barangkali sudah copot sebagian, barangkali. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita nilai, apa yang kita perhatikan dengan citra diri kita adalah sesuatu yang sangat sangat bersifat dan berorientasi pada fisik, hal-hal lahiriah. Ya, karena itu ketika Paulus mengingatkan Timotius waktu dia melayani di Efesus, Paulus yang begitu muda, lalu Paulus menguatkan Timotius. Timotius, engkau memang muda, tapi jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan seorang pun menganggap engkau remeh. Jangan seorang pun menganggap engkau tidak berdaya karena usiamu yang muda. Jadilah teladan. Jadilah figur. Jadilah role model. Itulah gambaran bagaimana ketika Paulus mengingatkan Timotius supaya tidak salah dalam melihat diri dengan berpatokan usia yang ada pada Timotius. Ketika kita salah melihat citra diri, seseorang seringkali juga salah melihat citra diri yang negatif pada diri mereka. Sehingga apa? Merasa benci, dibenci, tidak dikasihi, tidak dicintai, tidak disukai, tidak disakagumi. Wah, ini merupakan satu citra diri yang salah, yang keliru dalam melihat diri. Oh, saya nggak dicintai ya, saya nggak dikasihi ya, saya nggak disayangi, kok dibenci. Padahal seringkali itu hanyalah sebuah perasaan yang ada dalam diri seseorang. Hanyalah sebuah perasaan, hanyalah sebuah pikiran yang ada pada diri seseorang. Padahal ada orang yang mencintai, ada orang yang mengasihi, ada. Tapi tidak merasa dikasihi, tidak merasa dicintai, tidak merasa dikagumi, tidak merasa dihormati. Dan yang ada bagaimana dia merasa diri direndahkan, dibenci, tidak disayang, dan seterusnya. Itulah gambaran bagaimana ketika orang melihat citra diri yang salah, ketika melihat citra diri yang negatif. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang lain yang menjadi bagian dari kehidupan manusia ketika salah dalam melihat citra dirinya. Ketika melihat citra diri yang keliru, yang buruk, yang negatif ini seringkali membuat seseorang untuk betul-betul lemah, tak berdaya, dan tak memiliki daya juang. Terlalu khawatir. Ketika dia harus tampil, harus hadir, dan harus bersaing, yang dia lihat adalah bagaimana kekhawatiran akan kegagalan. Sebelum bersaing, sebelum bertarung, sebelum bertempur, sudah merasa kekhawatiran, kegagalan, kekalahan. Kenapa? Barangkali karena dicemooh dan sebagainya. Ibu bapak teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tak hanya itu. Citra diri yang salah, citra diri yang buruk, citra diri yang negatif, yang ada seringkali dilihat oleh manusia, dan barangkali kita pun melihat hal itu pada diri kita, ya karena kurangnya pendidikan sih. Ketika orang lain di sekitar kita memiliki satu pendidikan yang jauh ya, di atas kita, ataupun tidak jauh, ya ada yang mungkin kita ada di lingkungan yang di mana teman-teman kita tamat SMP, kita tamat SMA, atau kita ada hanya seorang yang tamatan SMA, sementara orang di sekitar kita tamatan sarjana. Maka kurangnya pendidikan seringkali juga membuat citra diri orang menjadi salah, menjadi rusak, menjadi melihat diri sebagai orang yang buruk, orang yang tidak mampu, orang yang lemah, dan citra dirinya negatif adanya. Waduh, kalau ini citra diri kita diukur dengan hal yang demikian, maka betapa salahnya, betapa gagal paham kita di dalam memahami tentang citra diri kita. Kita pikir dengan menjadi orang yang
memiliki pendidikan yang tinggi, citra diri kita menjadi baik, citra diri kita menjadi tinggi, citra diri kita menjadi positif, citra diri kita menjadi melampaui yang lain, belum tentu. Kalau pendidikannya tinggi, moralnya rusak, moralnya buruk, perilakunya hancur, apakah itu citra dirinya adalah hal yang baik? Karena itu, hati-hati supaya betul-betul kita melihat citra diri kita dengan baik, dengan benar, dan jangan terjebak dengan kesalahan untuk melihat citra diri lalu mengukur, melihat citra diri kita dengan tingkat pendidikan yang ada. Kurangnya memiliki dorongan, kurangnya memiliki semangat hidup. Nah, itulah gambaran bagaimana ketika orang memiliki citra diri yang rusak, citra diri yang buruk, citra diri yang salah, citra diri yang negatif. Sehingga betul-betul bagaimana dia tidak memiliki daya juang yang baik. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada akhirnya cara pandang seseorang terhadap dirinya sangat mempengaruhi dia dalam menjalani kehidupannya. Cara pandang kita terhadap diri kita akan mempengaruhi kita dalam menjalani kehidupan. Cara pandang kita melihat diri kita, ketika kita melihat diri kita salah, ketika kita melihat diri kita kurang, ketika melihat diri kita lebih rendah dari yang lain, kita akan barangkali menjadi orang yang minder, orang yang sulit untuk berada di sekitar orang lain. Dan bahkan tak jarang ketika orang salah melihat citra dirinya, melihat selalu buruk, melihat selalu negatif, maka terkadang ada orang-orang tertentu yang rela menghabisi hidupnya, yang rela membunuh diri. Kenapa? Oh, saya nggak ada guna lagi kok. Saya buruk, saya nggak bernilai, saya nggak ada apa-apa. Tapi sebaliknya, ketika orang melihat citra dirinya yang melampaui orang lain juga, itu bisa membuat orang bukan saja semangat, memiliki daya juang, tetapi juga menjadi orang yang arogansi, orang yang sombong, orang yang merendahkan orang lain. Ya, itu pun sebetulnya ketika kita salah melihat citra diri kita, hanya melihat hal yang baik, hal yang lebih dari orang lain, hati-hati juga. Itu juga bisa menjadi petaka yang dikecam Allah. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita melihat citra diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bagaimana kita melihat citra diri kita. Persepsi tentang orang terhadap dirinya, yang selalu tidak ada rasa puas pada dirinya, ya, yang selalu merasa ada kurang pada diri orang lain, dan sebagainya, tentu sangat-sangat berbahaya. Karena itu hati-hati dalam mengukur diri, dalam mengukur orang lain, dalam menilai citra diri, termasuk juga menilai citra orang lain. Citra hidup manusia tentu secara umum yang membentuknya adalah bagaimana lingkungan, dipengaruhi oleh berbagai macam. Bisa dipengaruhi oleh orang tua, oleh ayah, oleh ibu, ya, sebagai lingkungan terdekat yang memang membentuk dia, melahirkan dia, membesarkan dia, sehingga waktu dia mulai besar, karena memang dari kecil dikatakan hal-hal yang buruk terhadap dirinya, itu mempengaruhi dia ketika dia semakin besar, dan bahkan tumbuh menjadi orang yang remaja dan bahkan dewasa. Dulu salah satu dalam satu perkuliahan yang saya ikuti secara intensif, saya kebetulan berdiskusi dengan teman kelompok, waktu dibentuk kelompok, maka salah satu teman saya, seorang perempuan, dia merasa sampai dia dewasa, dia merasa bagaimana dia orang pribadi yang kurang di tengah-tengah keluarga hanya karena bentukan, omongan, ocehan, dan bahkan kata-kata yang diberikan oleh orang tua, baik ibu, ayah, saudara-saudaranya, dan keluarga-keluarga. Nah, itu sangat mempengaruhi pikiran dia. Jadi citra diri juga bisa dibentuk atau dipengaruhi oleh taman bermain kita. Waktu kita udah mulai sekolah, baik di TK, SD, SMP, SMA, ya, itu juga bisa mempengaruhi seseorang. Bagaimana orang lain memperlakukan kita, bisa secara umum bisa. Apalagi misalnya citra diri sangat dipengaruhi terkadang oleh orang-orang terdekat dengan kita. Kalau kita punya pacar, barangkali seperti apa pacar kita memandang citra diri kita. Kalau kita punya suami, punya istri, bagaimana suami istri kita memandang
citra diri kita. Kalau kita punya teman, sahabat di kantor, bagaimana? Sahabat, teman di kantor, di kampus, melihat citra diri kita. Itu bisa mempengaruhi, tapi itu kan secara umum. Apakah kita sebagai orang percaya terpengaruh dengan hal yang demikian yang diberikan oleh manusia seorang terhadap yang lain, sementara manusia sama-sama manusia berdosa. Kita dan mereka adalah sama-sama orang yang diciptakan oleh Allah. Karena itu ketika kita bicara tentang citra diri kita sebagai manusia, manusia kan kita mengalami satu perubahan ya. Waktu kita berubah dan berubah. Citra diri itu seringkali bagaimana waktu masih kecil beda, kemudian nanti waktu dia mulai dewasa, mulai mengalami satu pubertas ya, ada bagaimana penerimaan teman-temannya, penerimaan lingkungannya, penerimaan sahabatnya. Ya, seringkali kemudian setelah mengalami masa pubertas, kemudian mengalami masa remaja, dia mengalami satu perubahan, kemudian masuk ke fase yang dewasa, dan bahkan nanti sampai kepada fase di mana manusia lansia. Maka yang namanya citra diri seseorang itu secara umum itu mengalami satu perubahan oleh karena berbagai macam hal yang namanya manusia. Berubah ya, Paulus juga bicara manusia lahiriah. Kita semakin hari, semakin waktu, semakin mengalami suatu penurunan, mengalami suatu kerusakan, mengalami yang namanya perubahan kepada hal-hal bukan saja hal yang baik waktu kita dari muda kepada remaja, kepada masa muda, ya kepada barangkali umur yang memang 40-an, 50-an, kita masih menjadi orang yang bertumbuh secara baik, besar, kuat, ya, secara ketampan, barangkali secara cantik. Tapi ketika usia sudah lanjut, maka itu semakin turun, semakin merosot, semakin keriput, semakin layu, kulit semakin ya barangkali hancur dan sebagainya. Karena itu ketika manusia melihat citra dirinya dengan hal-hal lahiriah, dengan hal-hal yang jasmani, dengan hal-hal yang kasat mata yang kelihatan ada pada fisik kita, waduh, kita bisa menjadi manusia yang frustasi melihat citra diri kita. Yang namanya juga prestasi juga akan semakin merosot dan semakin menurun. Kalau saya biasa menonton ya baik dunia olahraga, dunia apa, yang dulu berprestasinya bagus, lama-lama karena seiring usia ya akhirnya ditendang oleh klub, tidak dipakai lagi karena faktor udah lemah. Yang dulu bertarung, kalau saya nonton biasa UFC biasanya, dulu kuat, menjadi petarung yang ulu, menjadi petarung yang hebat. Maka sekarang kemudian semakin lama mengalami pensiun dan bahkan dikalahkan oleh generasi-generasi yang muda yang akan muncul. Itulah kadang mempengaruhi bagaimana citra diri manusia. Karena itu, haruskah itu menjadi satu pengaruh yang besar dalam kita melihat citra diri kita. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita melihat citra diri kita, membangun citra diri kita sebagai orang yang percaya. Raja Daud, siapa sih yang tidak mengenalnya? Siapa sih yang tidak mengetahuinya sebagai orang percaya yang barangkali belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar melalui sekolah minggu, remaja, waktu pemuda, dan waktu dewasa kita mendengarkan kebenaran firman, kita akan tahu. Kita tahu siapa dia seorang raja yang hebat. Dia seorang raja, bukan saja raja yang hebat, tetapi juga dia seorang yang pernah terpuruk dan jatuh ke dalam dosa. Kita juga manusia berdosa. Karena itu Raja Daud melihat satu keistimewaan manusia sebagai ciptaan Allah. Apa yang Raja Daud lihat tentang keistimewaan manusia, keistimewaan saya dan saudara sebagai orang percaya yang adalah ciptaan Allah, Daud mengatakan, engkau diingat oleh Tuhan. Daud menyaksikan satu keindahan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui ciptaan. Daud melihat Tuhan begitu Tuhan yang mulia, Tuhan begitu Tuhan yang agung. Tetapi ketika dia melihat segala kemurahan Tuhan, melihat segala keagungan Tuhan,
melalui ciptaan-ciptaan yang Tuhan tempatkan di sekitarnya. Maka apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Waktu Daud melihat kemuliaan Tuhan, melihat Tuhan yang agung, lalu dia melihat kepada manusia, maka Daud berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Keistimewaan manusia sebagai ciptaan Allah, maka citra kita dalam kita membangun citra kita sebagai orang percaya, ingatlah bahwa kita orang yang ada di hati Allah, orang yang ada di dalam ingatan Allah, orang yang senantiasa ada dalam pemikiran Allah. Nah, inilah yang harus kita ingat sebagai orang percaya. Oh Tuhan, Engkau mengingatku. Aku ada dalam pikiran-Mu. Tuhan mengingat umatnya. Tuhan mengingat perjanjiannya. Tuhan mengingat manusia yang diciptakannya segambar dan serupa dengan Allah. Orang-orang di sekitar kita boleh melupakan kita. Orang-orang, sahabat, teman, mungkin orang yang pernah dekat dengan kita, boleh melupakan kita. Tetapi Tuhan ingat kita. Oh aduh. Senang nggak kalau diingat oleh seorang? Senang. Kalau kita teman udah jauh, udah lupa teman SMA dulu, sekarang dengan Facebook, dengan Instagram, dengan WhatsApp, ada grup ya. Lalu kita diingat, ditelepon, dihubungi oleh teman. Ingat nggak gue? Ingat nggak saya? Masih ingat nggak? Waduh, kita senangnya setengah mati, bukan kalau diingat begitu. Lebih-lebih kalau kita dengar kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang disampaikan Daud? Tuhan mengingat kita. Bukan saja diingat. Daud katakan, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Waduh, menjadi pribadi yang indah di mata Allah. Sekalipun barangkali di mata manusia, kita manusia yang buruk, yang terpuruk, yang tak berdaya, yang tak bernilai apa-apa. Tapi di hadapan Allah, di pandangan mata Allah, kita manusia yang begitu indah. Wah, ya, kalau sesuatu yang indah itu kan sangat menarik sekali ya. Kalau bunga sebelum dia layu begitu indah, waduh, sangat disenangi, dikagumi. Demikianlah bagaimana hidup kita, pribadi kita, citra kita. Yang harusnya ini membangun bagaimana kita memiliki citra diri yang benar. Dibuat oleh Allah hampir sama seperti Allah. Itu kalau kita memperhatikan bagian dari bagian lain, bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah, bukan Allah. Manusia diciptakan hampir sama menurut rupa dan teladan Allah. Di dalam diri manusia Allah menempatkan potensi yang sebagian ada pada diri Allah ditempatkan dalam manusia. Ya, yaitu diberikannya kuasa atas ciptaan lain. Kalau kita baca konteks yang kita baca tadi. Berkuasa atas segala binatang-binatang. Menjadi orang yang dipercaya oleh Allah untuk menata kelola ciptaannya, menata kelola kerja, menata kelola keluarga, menata kelola studi kita. Diberi kepintaran, diberi akal, hikmat, bijaksana, dan bahkan di dalam diri kita, sebagai manusia yang dulu berdosa dan telah ditebus Allah, diberikannya Roh Kudus di dalam hati kita. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Untuk kita melihat, membangun citra diri yang tepat, citra diri yang benar. Bukan sekedar positif, tapi bagaimana kita membangun citra diri yang benar ini. Pribadi yang dimahkotai oleh Allah. Keistimewaan manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Dimahkotai, mahkotanya Allah. Ya, mahkota Allah adalah manusia yang diperkenannya. Orang yang dicintainya. Orang percaya yang ditebus oleh Dia. Itulah mahkota Allah.
Ini sungguh luar biasa ketika kita melihat bagaimana Allah menjadikan kita manusia yang begitu istimewa. Sehingga harusnya kita sadar bagaimana sebagai citra diri yang baik, memiliki citra diri yang benar di hadapan Allah. Ya, enggak peduli entah kita cacat tangan kah, cacat kaki kah, cacat hidung kah, cacat mata kah, cacat telinga kah, entah rambut kita lurus atau keriting, kulit kita putih atau hitam, tubuh kita tinggi atau pendek, badan kita gemuk atau kurus. Bukan di situ, tapi lihatlah bagaimana Allah menjadikan kita sebagai mahkota bagi Dia. Karena itu bagaimana kita membangun citra diri yang benar. Pertama, lihatlah kepada Allah yang adalah pencipta kita. Itulah yang digambarkan oleh Daud dalam tulisannya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ia melihat Tuhan, melihat Allah yang adalah penciptanya. Ayat yang ke-10 juga ia menyampaikan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Melihat satu keagungan Allah, melihat Allah yang adalah penciptanya. Ya, lihatlah pencipta kita. Akan dalam bahasa kita pengkhotbah, ingatlah penciptamu. Ingatlah Dia yang telah menjadikan engkau. Lihatlah Dia yang membentuk engkau. Lihatlah Dia yang menciptakan, membentuk engkau bukan dengan firman seperti Ia membentuk ciptaan lain, tetapi membentuk kita dengan satu rancangan yang agung. Yang membentuk kita dengan tangannya. Allah menciptakan manusia. Bukan dengan berfirman seperti Ia menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan yang lain. Dia menciptakan kita dengan satu desain yang sedemikian rupa. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diambilnya, lalu bagaimana Tuhan membentuk Adam, manusia pertama dari debu tanah. Membentuk Hawa. Bukan hanya dengan berfirman, tetapi mengambil tulang rusuk Adam. Allah membentuk kita, menciptakan kita. Unik pada diri kita masing-masing. Karena itu kalau ada orang punya kelemahan, orang punya kekurangan, orang punya kelebihan apapun, mari lihatlah Allah yang membentuk mereka. Kalau kita pun demikian, melihat kekurangan diri, melihat kelemahan diri, lalu melihat juga kelebihan diri kita dibanding dengan orang lain, ingatlah, lihatlah Allah yang membentuk kita. Sehingga kita tidak boleh menjadi sombong. Sombong, tidak boleh menjadi orang yang arogan, dan tidak boleh juga menjadi orang yang menghina orang lain. Dan tidak boleh menjadi orang yang menghina diri dengan kelemahan kita. Atau menjadi orang yang sombong diri dengan kekuatan, kelebihan yang dapat. Melihat diri sebagaimana Allah melihat kita. Itulah cara kita membangun citra kita yang benar. Ya, lihatlah sebagaimana mata Allah melihat kita. Jangan melihat kita, diri kita sebagaimana orang lain melihat kita. Jangan hanya melihat diri kita dengan cara pandang kita, melihat diri kita. Tapi lihatlah bagaimana Allah melihat kita. Orang lain melihat kita dengan cara pandang dan kacamata yang telah rusak oleh karena dosa. Demikian juga kita waktu melihat diri kita dengan cara kita secara manusia, melihat diri dengan cara yang sudah rusak juga. Karena kita sudah berdosa. Tapi waktu kita melihat Allah, dengan cara Allah melihat kita, engkau berharga di mataku. Engkau istimewa. Engkau indah. Engkau mahkota. Maka lihatlah itu. Tapi jangan lupa, ya, pikirkanlah, miliki pikiran yang benar tentang diri. Ya, bukan sekadar positif negatif, tetapi yang benar tentang diri. Pikiran yang benar tentang diri kita. Dulu kita manusia berdosa, celaka, terhina, tapi karena kasih Allah, maka bagaimana kita ditebus oleh Kristus. Karena itu berpikirlah sedemikian rupa. Sebagaimana pikiran yang dimiliki oleh Kristus. Orang kadang berpikir itu kan mempengaruhi bagaimana diri melihat diri. Kalau orang pikir, aduh, saya pikir-pikir begini, gimana sih melihat citra diri itu ya. Tapi lihatlah diri kita, pikirkan diri kita. Sehingga pikiran yang telah dibaharui oleh Kristus, pikiran yang telah dibaharui oleh Roh Kudus, pikiran yang telah dibaharui oleh firman,
Pikiran itulah yang kita pakai untuk memikirkan tentang siapa kita, tentang siapa sesama kita. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 jelas sekali. Ya. Ya, karena demi kemurahan Allah aku menasihatkan kau supaya kau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan pada Allah. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada satu transformasi pemikiran. Ya, pikirkanlah apa yang harus dipikirkan. Pikirkan apa yang indah, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut dengan kebajikan, apa yang patut dipuji. Paulus berkata, pikirkanlah semuanya itu. Hal yang terakhir, bagaimana kita membangun citra diri kita. Ingat, kita dicipta oleh Kristus Yesus. Diciptakan kembali dalam satu penebusan oleh darah Kristus. Sehingga hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Citra kita bukan lagi menjadi citra yang kita yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah dibaharui oleh Kristus, hidup menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, bagaimana kita membangun citra diri yang benar. Hiduplah sebagaimana Kristus hidup, melakukan kehendak Allah, memuliakan Dia, melayani Dia. Bila Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita untuk hidup dengan citra diri yang benar di hadapan Allah, di hadapan sesama. Jangan kecut, jangan minder. Jangan merasa kecil ketika engkau diperlakukan kecil oleh orang lain. Juga jangan merasa jumawa dan berbesar hati lalu menepuk dada ketika engkau punya kelebihan dari orang lain. Ingat, kita adalah ciptaan Allah. Nafas Allah ada di tangan Allah. Itulah hidup kita. Biarlah kita terus hidup juga di dalam memuliakan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin kita. Tuhan menuntun hidup kita hari lepas hari.